warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini Mela mau bahas lagi nih seputar parenting ya teman-teman, karena udah lama banget nih Mela ngebahas seputar parenting, dan aku juga baru bisa upload lagi karena seminggu kemarin nih aku lagi mager banget di rumah, banyak kerjaan rumah yang belum kelar ya teman-teman. Jadi kali ini Mela baru bisa upload lagi ya teman-teman, tapi kali ini suaranya agak silent ya karena ini bikin videonya di kamar dan anak-anak lagi pada tidur. Ini posisinya malam hari aku bikin videonya ya teman-teman. Dan di sini aku udah buka pari rimbun ya teman-teman. Jadi di sini sesuai dengan judulnya aku mau bahas yaitu dehidrasi pada bayi mencret ya teman-teman. Nah teman-teman, dehidrasi ini kehilangan cairan di dalam tubuhnya dan elektrolit di dalam tubuh ya. Nah ini dia yang disebut dengan dehidrasi. Jadi pastikan anak moms ini tidak dehidrasi. Per 2 jam sekali itu wajib banget dikasih susu ya moms ya. Jadi biar cairan di dalam tubuhnya ini tetap terjaga teman-teman. Makanya kalau bayi itu kan harusnya itu idealnya per 2 jam sekali itu dikasih mimi susu ya teman-teman. Jadi pastikan kalau anak moms ini di rumah tidak mengalami kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi ya. Dehidrasi juga merupakan salah satu komplikasi diare pada anak yang dapat meningkatkan resiko kerusakan otak, kemudian kejang, atau bahkan amit-amit ya nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang menimbulkan kematian ya teman-teman. Makanya kalau misalnya anaknya nanti mencret-mencret, itu kenali dulu apakah si anak ini dehidrasi gak gitu ya, kekurangan cairan gak. Nah di sini Mela juga mau ngasih tanda-tanda ciri-ciri nih anak ini dehidrasi ketika sedang mencret ya. Oke, langsung aja untuk tanda-tanda atau ciri-ciri. Yang pertama nih, kalau anak ini dehidrasi ketika sedang mencret, yaitu di poin utamanya yaitu mata si baby ini cekung, matanya cekung, kemudian tampak lemah ya. Jadi yang biasanya aktif di sini lesu banget gitu ya. Terus yang ketiganya di sini bibir kering dan pecah-pecah, kemudian tidak keluar air mata ketika menangis ya moms ya. Lalu jarang buang air kecil. Kemudian urinnya ini berwarna lebih gelap dan baunya itu lebih menyengat dari biasanya. Kemudian tidak mau makan dan tidak mau minum, lalu gelisah dan rewel. Ini baru tanda-tanda dehidrasi pada bayi mencret ya moms ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini, moms lebih warning lagi, paksain aja tetap anaknya ini dikasih minuman yang banyak, kayak susu yang banyak, atau kalau misalnya udah MPASI dikasih minuman oralit kayak gitu ya moms ya, cairan oralit kayak gitu boleh itu dikasih ke babynya. Kalau anaknya udah mulai MPASI, ini moms wajib banget ngasih makanan seperti biasanya ke baby, kasih aja dalam porsi kecil tapi sering ya moms ya, bagus-bagus anaknya mau menghabisin makanannya ya teman-teman. Nah di sini makanan yang mudah dicerna yaitu seperti nasi, kemudian ayam rebusan sama pisang ya moms ya. Kemudian hindari juga makanan yang sulit untuk dicerna, malah ini akan menimbulkan diare semakin parah. Contohnya di sini seperti tomat, seledri, mentimun, bayam, brokoli, kacang, wortel, dan gandum utuh itu yang sulit dicerna ya moms ya, karena berserat dan tidak larut gitu. Nah lalu kapan nih kita harus warning banget bahwa si baby ini ke rumah sakit ya moms ya. Nah, jadi ciri tanda diare bayi yang harus segera diperiksa ke dokter, yaitu ciri diantaranya yang pertama ini moms harus kenali dulu kalau misalnya selama 3 hari itu diarenya ini berangsur tidak membaik, malah amit-amit nauzubillah min dzaliknya semakin parah. Ya, di sini moms harus tahu ciri-ciri yang benar-benar kerasa banget gitu ya. Insting moms kan di rumah pasti kuat banget dong ya, bondingnya ke anak, jadi udah tahu ciri-cirinya kalau si anak ini beda dari biasanya gitu ya. Nah yang pertama di sini yaitu anak ini terlihat lemas dan tidak aktif ya, bener-bener lemas nggak aktif. Itu di 3 hari moms sudah coba kayak biasanya gitu ya, ngasih makanan, terus sudah memastikan si anak nggak dehidrasi, tapi si anak 3 hari itu tidak membaik, malah tambah parah. Moms harus langsung itu warning, bawa ke rumah sakit ya. Jadi sekali lagi yang pertama di sini terlihat lemas atau tidak aktif, kemudian tidak mengeluarkan air mata saat menangis, penurunan kesadaran atau lebih sering tidur ya dibanding aktif main gitu ya, malah sulit dibangunkan. Jadi itu harus warning banget. Kemudian tidak buang air kecil selama 6 jam
Mata terlihat cekung, sesak napas atau nafas tampak cepat dalam hitungan menit, nafasnya cepat gitu ya moms, yang nggak beraturan. Kemudian disertai muntah yang bercampur darah. Oke, dilanjut ya moms ya. Tadi suaraku mungkin agak kebesaran, jadi anakku ini yang kecil kebangun sama suaraku. Tadi sampai disertai muntah yang bercampur darah atau cairan kuning atau hijau ya moms ya. Lalu ada lagi ciri-cirinya, yaitu demam tinggi. Kemudian poin berikutnya yaitu muncul ruam pada tubuh, dan yang terakhir ini adanya darah pada tinja ya moms. Jadi pas pup ini ada darahnya itu. Jadi pas pup itu ada darahnya, itu harus warning banget ya moms ya. Itu udah ciri-ciri yang mungkin bisa dibilang bahaya banget, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit ya moms ya. Langsung bawa ke rumah sakit terdekat atau ke bidan terdekat ya moms, biar bisa langsung ditindaklanjuti sama dokter ya. Nah, jadi itu ya momsnya, pokoknya sekali lagi warning kalau misalnya tanda-tanda yang tadi aku sebutin itu ada terjadi di anak moms ya. Itu udah hitungan ke 3 hari atau sebelum 3 hari itu udah muncul ciri-cirinya moms, nggak usah nunggu 3 hari, langsung aja bawa ke rumah sakit terdekat ya. Kalau misalnya di rumah sudah melakukan perawatan, memberikan cairan ke anak ya, udah pasti nggak akan dehidrasi gitu ya, moms sudah ngasih cairan yang banyak ya, terus sudah ngasih makan juga, tapi ciri-ciri yang tadi aku sebutin itu ada, moms langsung aja bawa ke rumah sakit gitu ya, biar langsung bisa ditindaklanjuti sama pihak rumah sakit ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, ciri tanda dehidrasi pada bayi mencret ya, dan kapan nih kita harus segera bawa ke rumah sakitnya gitu ya. Nah semoga video kali ini membantu teman-teman di rumah nih yang mungkin anaknya lagi mengalami dehidrasi ya, dehidrasi pada bayi mencret ya teman-teman. Thanks banget untuk teman-teman yang sudah tonton, dan untuk teman-teman yang baru menemukan konten YouTubeku, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification-nya dari samping subscribe, biar nanti kalau misalnya email update nih teman-teman gak akan ketinggalan. Pastikan juga tonton di playlist, karena di playlist ini banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next my video. Bye bye.